Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kalista Prabandari dengan NIM 230443117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari perusahaan PT Dharma Satya Nusantara. Oke, untuk daftar isinya itu ada latar belakang, informasi perusahaan, hasil analisis, dan kesimpulan. Oke, jadi untuk latar belakang. Jadi latar belakang itu dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG, yang dimana perusahaan ini tuh sedang menghadapi persaingan bisnis yang kompetitif ya. Yang dimana DSNG ini tuh perlu melakukan yang namanya tuh melakukan analisis rasio keuangan untuk menilai nih kondisi keuangan dan kinerja operasionalnya secara objektif. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit dan produk kayu ini tuh tengah menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global, terus peningkatan biaya produksi, serta perubahan regulasi lingkungan. Nah, meskipun berhasil mencatat laba sebesar 842 miliar pada tahun 2023, penting bagi DSNG untuk mengevaluasi kinerjanya nih melalui rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas guna mengatur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terus ketergantungan terhadap utangnya, terus efisiensi pengelolaan modal dan sumber daya, terus efektivitas aset dalam menghasilkan laba. Nah, analisis ini juga akan mengkaji nih apakah pendapatan meningkat gitu seiring efisiensi biaya dan struktur keuangan yang sehat. Nah, selain itu, proyek yang strategis seperti pembangunan pabrik, bio-CNG, dan ekspansi lahan juga perlu dinilai nih kontribusinya terhadap kinerja keuangan jangka panjang. Nah, secara keseluruhan, analisis rasio keuangan DSNG itu bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko yang akan menjadi dasar penting nih bagi pengambilan keputusan manajemen, pertimbangan investor, serta penyusunan strategi bisnis yang adaptif terhadap dinamika pasar. Nah, selanjutnya itu masuk ke informasi perusahaan. Yang pertama itu ada profil yang dimana DSNG ini tuh didirikan pada tanggal 29 September 1980. Nah, yang dimana DSNG ini tuh memulai bisnisnya tuh di industri perkayuan setelah memperoleh hak pengusahaan hutan. Nah, perusahaan ini tuh mengoperasikan pabrik pertamanya itu di Samarinda pada tahun 1983 dan menjadi pelopor penggunaan kayu sengon dari hutan rakyat pada tahun 1988. Nah, basis produksi itu kemudian dipindah nih ke Jawa dengan pabrik di Surabaya, Gresik, Temanggung, Lumajang, dan Banyumas untuk mendukung ekspor produk kayu. Nah, pada tahun 1996, DSNG itu merambah nih ke perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur yang berkembang hingga 60.000 hektar. Nah, pabrik kelapa sawit pertama ini tuh dibangun pada tahun 2002. Nah, ekspansi ini tuh berlanjut ke Kalimantan Tengah dan Barat. Nah, DSNG ini tuh resmi melantai di Bursa Efek Indonesia ini pada tanggal 14 Juni 2013. Lalu pada tahun 2018 itu perusahaan ini tuh mengakuisisi dua perkebunan tambahan seluas 17.000 hektar. Nah, lalu pada tahun 2022 DSNG ini tuh menjalin kemitraan dengan Rex Singapore untuk proyek biomasa berbasis cangkang sawit. Oke, untuk selanjutnya itu masuk ke CSR. Ya, jadi CSR di DSNG itu ada 8. Jadi yang pertama itu ada CSR tanpa kelaparan. Nah, yang dimana DSNG ini itu berkomitmen gitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui berbagai inisiatif sosial dengan memberdayakan lebih dari 4.000 kepala keluarga dan petani pemasok tandan buah segar atau TBS, serta mendukung 15 koperasi lokal. Nah, DSNG juga menyediakan pelatihan dan fasilitas demplot pertanian, kebun buah, serta sumber bibit seperti padi, pisang unggul, sayuran, dan ikan bagi komunitas di sekitar kebun dan pabrik kelapa sawit. Nah, selain itu, DSNG ini juga berperan dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas serta infrastruktur penting yang dapat membantu meningkatkan pendapatan pedesaan dan kesejahteraan umum.
Oke, selanjutnya itu ada kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Nah, yang di mana DSNG itu menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat dan karyawannya dengan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi seluruh karyawannya nih. Selain itu, DSNG juga mengadakan program kunjungan dokter dan perawat setiap 2 minggu sekali ke 4 desa di sekitar kebun untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Klinik DSNG juga menyediakan pengobatan gratis nih baik yang rawat jalan maupun yang rawat inap bagi warga sekitar, serta fasilitas peminjaman ambulan, terus penyuluhan kesehatan, dan distribusi masker. Nah, sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi juga, perusahaan ini tuh secara berkala memberikan bantuan makanan tambahan kepada anak-anak di desa yang tertinggal nih sebanyak 800 hingga 1.300 anak setiap periodenya. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan berkualitas. Nah, yang di mana perusahaan ini juga menunjukkan komitmennya di bidang, eee, pendidikan gitu, melalui berbagai inisiatif yang strategi, seperti halnya membangun gedung sekolah, sekaligus menanggung, biaya operasionalnya, terus mendukung mengembangkan kapasitas guru, dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Sebagai bentuk apresiasi terhadap, peran pendidik, DSNG juga nih memberikan honorarium nih kepada para guru di sekolah-sekolah sekitar kebun. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kompetitif, perusahaan juga menyelenggarakan olimpiade sekolah dasar nih, yang bertujuan untuk mendorong semangat belajar siswa. Nah, selain itu, perusahaan menyediakan layanan transportasi ini berupa bus sekolah untuk memastikan anak-anak dapat mengakses pendidikan dengan mudah dan aman. Nah, perusahaan juga membentuk dan memfasilitasi rumah belajar di desa-desa sekitar kebun sebagai ruang belajar tambahan nih untuk mendukung pendidikan formal maupun non formal bagi anak-anak. Terus yang keempat itu ada air bersih dan sanitasi. Nah, yang di mana perusahaan ini tuh menunjukkan komitmennya melalui inisiatif terkait akses air bersih gitu. Nah, perusahaan ini tuh menyediakan fasilitas air bersih bagi seluruh karyawan di area kebun dan PKS atau, pabrik kelapa sawit, serta memastikan kebutuhan dasar mereka tuh terpenuhi. Nah, selain itu, DSNG juga secara rutin melakukan pengujian kualitas air sungai dan menjaga sempadan sungai dari kontaminasi pestisida. Nah, sebagai upaya untuk menjaga ekosistem air tetap sehat, nah, untuk mendukung masyarakat sekitar nih, perusahaan turut membantu pembangunan instalasi, pengolahan air bersih atau WTP dan jaringan distribusi ke rumah tangga guna meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Nah, selanjutnya itu ada energi bersih dan terjangkau. Nah, yang di mana perusahaan ini juga berkomitmen nih dalam keberlanjutan lingkungan seperti energi terbarukan dan efisiensi energi. Nah, salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan, yang paling signifikan adalah pembangunan fasilitas bio-CNG plant yang mampu menghasilkan sekitar 6.270 meter kubik metana per hari. Nah, di mana gas ini tuh digunakan untuk menggantikan konsumsi bahan bakar solar sebesar 5.700 liter per hari guna memenuhi kebutuhan genset di seluruh kebun dan pabrik kelapa sawit, perusahaan gitu yang terletak di Muara Wahau. Nah, inisiatif ini tuh bukan hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan, emisi karbon dioksida sebesar 150 hingga 200 ton, eee Eee, CO2 per harinya gitu. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan limbah biomasa seperti cangkang kelapa sawit dan fiber sebagai pengganti bahan bakar solar dalam kegiatan operasionalnya, serta melakukan uji coba penggunaan panel surya untuk penerangan pos keamanan. Nah, hal ini tuh mencerminkan upaya perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan inovasi teknologi dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini juga sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap pengurangan jejak karbon dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada pekerjaan layak dan, perumbu ekonomi. Nah, yang di mana perusahaan ini berkomitmen juga nih untuk meningkatkan, kesejahteraan masyarakat itu melalui inisiatif sosial dan ekonomi.
seperti halnya menyediakan lapangan kerja sekitar 11.000 tenaga kerja di kebun dan pabrik kelapa sawit. Nah, dengan lebih dari 40% di antaranya itu merupakan pekerja lokal. Selain itu, perusahaan memberdayakan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan transportasi yang dimiliki oleh perusahaan seperti kendaraan ringan, truk, dan bus sekolah guna mendukung operasional kebun dan PKS. Nah, perusahaan juga memfasilitasi pembentukan lembaga kredit dan koperasi bagi petani kelapa sawit guna mendukung kemandirian ekonomi dan akses pembiayaan yang lebih baik bagi warga setempat. Nah, selanjutnya itu ada konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Nah, DSNG ini tuh menunjukkan komitmen yang kuat nih terhadap keberlanjutan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan penerapan sistem keterlusuran dalam rantai pasoknya. Nah, yang di mana perusahaan ini tuh menerapkan pengelolaan limbah B3, organik dan anorganik secara menyeluruh, yang nantinya limbah-limbah tersebut diolah dengan cara masing-masing. Nah, langkah ini juga sejalan dengan upaya DSNG dalam mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Selain itu, perusahaan telah mencapai target ketertelusuran hingga ke tingkat perkebunan pada tahun 2020. Nah, pencapaian ini tuh memastikan bahwa seluruh pasokan tandan buah segar yang digunakan oleh perusahaan itu dapat dilacak asal-usulnya, mendukung transparansi dan keberlanjutan dalam rantai pasok kelapa sawit. Nah, yang terakhir itu ada aksi terhadap iklim. Nah, yang di mana, perusahaan ini tuh menunjukkan komitmennya terhadap penerapan kebijakan zero burning, yaitu larangan total nih terhadap praktik pembakaran dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, perusahaan juga menerapkan prinsip, NDPE, yaitu No Deforestation, No Pit, No Exploitation. Terus tidak membuka lahan gambut, yang menegaskan komitmen perusahaan untuk tidak melakukan deforestasi, terus tidak membuka lahan gambut, serta memastikan tidak ada eksploitasi terhadap pekerja, masyarakat lokal, dan lingkungan. Oke, selanjutnya itu ada keberlanjutan. Jadi keberlanjutan di PT Dharma Satya Nusantara ini tuh ada 3, yaitu ada pilar hutan, pilar iklim, dan pilar masyarakat. Oke, jadi ke PT Dharma Satya Nusantara Tbk ini tuh menyusun strategi keberlanjutan berdasarkan 3 prinsip dan kebijakan utama, yaitu no deforestation, no pit, no exploitation, pelestarian, dan sirkularitas. Nah, strategi ini tuh dituang ke dalam visi keberlanjutan DSNG nih, menjadi pilihan yang bertanggung jawab bagi manusia, planet, dan kemakmuran, dan diturunkan pada pengelolaan dampak kegiatan operasional perusahaan pada 3 pilar utamanya, yaitu hutan, iklim, dan masyarakat. Nah, oke, mungkin langsung masuk aja. Jadi yang pertama itu ada pilar hutan. Nah, yang di mana pada tahun 2023 perusahaan ini tuh memprioritaskan perlindungan dan pengelolaan hutan tanpa deforestasi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. Nah, perusahaan ini tuh melindungi 8.728 hektar kawasan bernilai konservasi tinggi atau HCV di wilayah konsensi dan 3.148 hektar hutan desa karangan dalam di luar konsesi. Nah, kegiatan itu didukung oleh patroli rutin sejauh 765 km dengan 8 temuan potensi gangguan lingkungan yang segera ditindaklanjuti. Nah, DSNG juga melestarikan satwa dan tumbuhan langka nih, termasuk pembangunan koridor habitat orang hutan dan tim penanganan konflik manusia dengan satwa. Nah, selain itu dilakukan peremajaan kelapa sawit seluas 500 hektar dengan metode ramah lingkungan untuk mendukung keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya itu ada pilar iklim. Nah, yang di mana perusahaan ini tuh menganggap perubahan iklim sebagai resiko krusial dan menerapkan strategi mitigasi secara adaptasi yang terukur. Pada tahun 2023, emisi GRK tuh turun nih menjadi 62.785 ton CO2e dari 70.693 ton CO2e pada tahun 2019. Nah, berkat pengoperasian 2 pabrik bio-CNG yang menghasilkan 17,4 juta kWh energi dan mengurangi emisi 15.716 ton CO2e. Nah,
DSNG juga menargetkan 100% energi terbarukan pada unit kelapa sawit di tahun 2028, serta menguji konversi truk TBS masyarakat ke bio-CNG, yang dimana 6 unit itu telah dikonversikan. Nah, dalam konservasi air, DSNG itu mencatat efisiensi 1,3 meter kubik per ton TBS dan membangun sistem tangkapan air di area berbukit. Nah, kepatuhan terhadap kebijakan NDPE ini itu telah mencakup 98% pemasok dan petani dengan pelatihan dan verifikasi mencapai 105%. Nah, hal ini tuh menunjukkan komitmen rantai pasok bebas deforestasi dan eksploitasi. Oke, jadi selanjutnya itu ada pilar masyarakat yang di mana pada tahun 2023 DSNP ini tuh berfokus memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar sebagai bagian dari pilar keberlanjutannya. Nah, sebanyak 429 pelaku usaha itu diberdayakan hingga menjangkau 7.735 penerima manfaat dengan total pendapatannya itu sebesar 4,6 miliar. Nah, hal ini tuh naik sebesar 384% dari tahun sebelumnya. Nah, program unggulan termasuk budidaya padi di desa Miau Baru dengan produksi 281 ton beras ini mengalami peningkatan sebesar 250%. Nah, DSNG juga mendirikan sekolah Dharma Utama yang meraih Adiwiyata Nasional, membina 6 rumah belajar, terus mendukung pesantren, serta membuka program magang. Nah, untuk komunitas adat, itu ada sebanyak 48 warga Dayak Kunan yang dibantu nih untuk mengurus dokumen kependudukannya. Nah, perlindungan kelompok rentan diwujudkan juga nih melalui pembentukan forum anak, revisi SOP antar jemput sekolah, serta edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya itu masuk ke akun unik. Nah, akun unik ini adalah akun-akun yang tidak umum ya, yang tidak umum ditemui lah gitu pada laporan keuangan perusahaan pada umumnya. Nah, terutama nih pada perusahaan yang bergerak di sektor-sektor tertentu seperti agribisnis, kehutanan, ataupun pertambangan. Nah, akun-akun ini biasanya muncul karena adanya karakteristik usaha atau model bisnis yang spesifik, serta penerapan standar akuntansi tertentu yang hanya relevan dengan perusahaan tertentu. Nah, salah satunya perusahaan PT Dharma Satya Nusantara ini nih yang bergerak di bidang agribisnis, perkebunan kelapa sawit. Oke, jadi untuk akun unik yang pertama itu ada aset biologis. Nah, yang di mana aset biologis ini tuh adalah akun yang mencerminkan nilai ekonomis dari tanaman hidup yang sedang dalam proses pertumbuhan, terutama tanaman yang belum menghasilkan, seperti pohon kelapa sawit muda. Nah, perusahaan ini tuh menunjukkan komitmennya terhadap sektor agrikultur, terutama perkebunan kelapa sawit. Nah, aset ini tuh diukur menggunakan nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual dan merubah nilainya seiring waktu tergantung pada usia tanaman dan kondisi pasar. Nah, akun ini tuh jarang ditemui gitu pada laporan keuangan perusahaan umum karena akun ini tuh hanya relevan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ataupun perkebunan. Nah, selanjutnya itu ada perkebunan plasma. Nah, yang dimana perkebunan plasma itu adalah akun yang menggambarkan bentuk kerjasama antara perusahaan inti dan petani dalam rangka pengembangan dan perkebunan kelapa sawit plasma. Nah, perusahaan ini tuh akan mencatat aset plasma sebagai bagian dari tanggung jawab pendanaan dan pembinaan kepada petani plasma sampai kebun tersebut tuh menghasilkan TBS atau tandan buah segar yang di mana akan diselesaikan oleh petani plasma itu melalui penjualan TBS dari petani plasma ke entitas anak pada saat perkebunan plasma telah menghasilkan TBS, sesuai dengan kesepakatan antara entitas anak dan petani plasma. Nah, keberadaan akun ini tuh menggambarkan model bisnis yang bersifat inklusif dan berorientasi kemitraan dan merupakan akun yang sangat jarang ditemukan di luar sektor industri perkebunan. Nah, yang ketiga itu ada tanaman produktif. Nah, yang di mana tanaman produktif ini tuh merepresentasikan aset biologis yang digunakan dalam proses produksi pertanian, khususnya pada kegiatan perkebunan kelapa sawit. Nah, tanaman produktif di DSNG ini tuh diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu ada tanaman
Menghasilkan, yang di mana tanaman menghasilkan ini tanaman yang telah mencapai tahap produktif dan mulai menghasilkan TBS atau tandan buah segar. Dan tanaman itu dicatat sebagai biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi nih. Dan mulai diamortisasi saat tanaman tersebut mulai menghasilkan dengan estimasi umur produktifnya selama 20 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, yang kedua itu ada tanaman yang belum menghasilkan. Nah, yang dimana tanaman yang masih dalam tahap pertumbuhan dan belum menghasilkan buah, gitu. Tanaman ini tuh dinilai berdasarkan biaya historis dan belum dapat diamortisasikan. Nah, biaya ini tuh mencakup persiapan lahan, penanaman, perawatan, pemupukan, serta bunga pinjaman yang dikapitalisasi. Ketika ketika tanaman telah mencapai usia produktif, nilainya ini akan direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan. Nah, yang di mana perusahaan ini tuh mencatat nih bahwa total biaya wajar dari tanaman produktif pada akhir tahun 2023 ini tuh sebesar, 11.789.370. Hal ini tuh dihitung dengan metode valuasi arus kas terdiskonto untuk tanaman menghasilkan dan pendekatan biaya untuk tanaman belum menghasilkan. Nah, keunikan akun ini tuh terlihat banget ya dari sifatnya yang tidak umum gitu di industri manufaktur, jasa, ataupun perdagangan. Nah, hanya ini nih perusahaan agrikultur seperti DSNG inilah yang mencatat tanaman sebagai bagian dari aset tetap. Nah, yang terakhir itu ada rugi dari perubahan nilai wajar aset biologis. Nah, yang di mana rugi dari perubahan nilai wajar aset biologis itu adalah akun yang mencerminkan penurunan nilai ekonomi dari aset biologis akibat perubahan kondisi pertumbuhan atau harga pasar. Nah, dalam laporan laba rugi perusahaan DSNG ini, kerugian ini dilaporkan sebesar 34,4 miliar pada tahun 2023. Nah, akun ini tuh sangat unik karena berakar dari penerapan PSAK 69 tentang agrikultur yang mewajibkan pengukuran aset hayati dengan pendekatan nilai wajar. Nah, akun ini tuh menunjukkan apabila belum ada realisasi penjualan, nilai aset dapat berubah sewaktu-waktu gitu dan berdampak langsung terhadap laporan laba rugi. Oke, selanjutnya langsung masuk ke analisis. Analisis itu dibagi jadi tiga, jadi ada analisis horizontal, vertikal, dan analisis rasio. Oke, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan analisis horizontal pada laporan posisi keuangan. Oke, jadi yang pertama itu ada akun pinjaman kepada pihak ketiga. Nah, yang dimana pada tahun 2023, perusahaan ini tuh mencatat kenaikan akun pinjaman kepada pihak ketiga itu sebesar 175 miliar atau sekitar 701,9%. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh dua entitas anaknya gitu, yaitu PT Suwarna Agro Sentosa dan PT Aditya Agroindo kepada PT Rea Kaltim Plantation. Nah, kenaikan ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh berperan sebagai pemberi pinjaman atau kreditor yang untuk memanfaatkan kas atau aset lancarnya itu untuk menghasilkan pendapatan bunga dan memperkuat kemitraan usaha antara si PT Dharma Sakti Nusantara ini dengan PT Ria Kaltim Plantation. Nah, selanjutnya itu masuk ke akun yang kedua itu ada pajak penghasilan dibayar di muka. Nah, akun pajak penghasilan di BDMP ini tuh mencerminkan pembayaran pajak penghasilan atau PPH oleh perusahaan dan entitas anak nih sebelum pelaporan pajaknya itu dilakukan secara resmi dan tercatat sebagai aset lancar. Nah, pada tahun 2023 terjadi peningkatan pada akun pajak penghasilan di BDMP nih sebesar 69 69.507 juta atau sekitar 107,72%. Nah, hal ini tuh dikarenakan entitas anak yang membayar pajak lebih awal gitu, senilai 101.677 juta di tahun 2023, sedangkan entitas induknya atau perseroannya itu hanya mencatat sebesar 1.292 juta untuk tahun berjalan. Nah, pajak tersebut ini akan direkonsiliasi saat laporan SPT tahunan dan dapat menjadi pengurang pajak terutang gitu atau klaim kembali jika terjadi kelebihan bayar.
Oke, untuk akun selanjutnya itu ada utang obligasi. Nah, yang di mana utang obligasi DSNG ini tuh berasal dari obligasi berkelanjutan satu tahap satu pada tahun 2020 yang terdiri dari dua seri nih. Yang pertama itu ada seri A dan seri B, yang di mana seri A ini tuh sebesar 275 miliar dengan jangka waktu 3 tahun, bunganya itu 9,6% per tahunnya. Untuk seri B itu sebesar 176 miliar dengan jangka waktu 5 tahun, dengan bunganya itu sebesar 9,9% per tahun. Nah, pada bulan Juli 2023, DSNG ini tuh telah melunasi seluruh pokok obligasi seri A-nya sebesar 275 miliar yang sudah jatuh tempo. Nah, sedangkan untuk seri B ini tuh tetap beredar dan jatuh temponya itu pada bulan Juli 2025. Namun, saldo yang tersisa ini tuh sebesar 3.001 miliar yang merupakan bunga yang masih harus dibayar dan bukan pokok obligasi, seperti itu. Selanjutnya itu ada liabilitas sewa setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, artinya yang dimana liabilitas sewa jangka panjang ini tuh mewakili sisa kewajiban sewa gitu setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, penurunan ini tuh terjadi seiring dengan pembayaran liabilitas sewa selama tahun berjalan sebesar 36.368 juta. Sementara penambahan kontrak sewa baru itu sebesar 23.528 juta. Dan beban bunga atas liabilitas sewa sebesar 3.944 juta. Nah, semua liabilitas sewa ini tuh dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan akan disesuaikan jika ada perubahan estimasi masa sewa, indeks, ataupun nilai sisa aset. Nah, selanjutnya itu ada kepentingan non-pengendali. Nah, yang dimana kepentingan non-pengendali atau disingkat dengan KNP, itu mewakili porsi ekuitas dari pemegang saham di anak perusahaan DSNG yang tidak dikendalikan secara langsung oleh entitas induknya. Nah, pada tahun 2023, KNP di DSNG ini tuh mengalami peningkatan nih yang berasal dari penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada entitas anak sebesar 47.808 juta dan adanya pertumbuhan laba dari anak usaha yang menghasilkan peningkatan nilai ekuitas KNP. Nah, jadi ada beberapa anak usaha yang menyumbang gitu nilai KNP, yaitu PT Tanjung Kreasi Parkuet Industri dan PT Biomasa Lestari Nusantara. Nah, yang di mana kepemilikan non pengendali ini tuh masing-masing 33,5% dan 49%. Sehingga total aset bersih yang dimiliki oleh pemegang saham non pengendali pada akhir tahun 2023 ini tuh sebesar 173.519 miliar. Selanjutnya langsung masuk ke laporan yang laba ruginya. Oke, jadi yang pertama itu ada laba dari penjualan aset tetap. Nah, yang dimana laba dari penjualan aset tetap ini tuh merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan nilai buku aset tetap yang dijual atau dihapuskan. Namun pada tahun 2023 perusahaan itu menerima sebesar 13.851 juta dari penjualan aset tetap. Namun nilai tercatat dari aset yang dijual itu sebesar uh, 13.023 juta sehingga selisih tersebut menghasilkan laba sebesar 828 juta. Nah, yang dimana laba tersebut itu turun hampir setengah dari laba tahun sebelumnya. Maka dari itu, laba dari penjualan aset tetap pada tahun 23 ini tuh mengalami penurunan nih sebesar 49,3% yang disebabkan volume aset yang dijual lebih kecil atau aset yang dijual itu memiliki nilai buku yang relatif lebih tinggi dibandingkan harga jualnya. Selanjutnya itu ada pengembalian penurunan nilai atas piutang usaha. Nah, yang dimana penurunan nilai piutang usaha ini itu adalah penyesuaian positif terhadap cadangan kerugian piutang yang terjadi ketika piutang sebelumnya itu diperkirakan tidak tertagih, namun nyatanya bisa dipulihkan atau ditagih kembali. Nah, pada tahun 2023 ini, DSNG ini tuh melakukan pengembalian sebesar 3.174 juta. Hal ini tuh jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya nih. Hal ini tuh merupakan bagian dari pengukuran ulang cadangan kerugian, penurunan nilai piutang usaha, yang dimana saldo awal cadangan penurunan nilai
pada tahun 23 ini tuh sebesar 6.451 juta dan saldo akhirnya tuh sebesar 3.277 juta. Artinya sebagian besar penurunan nilai tahun sebelumnya itu dianggap tidak lagi diperlukan gitu karena kondisi pembayaran debitur yang mulai membaik. Selanjutnya itu ada rugi dari perubahan nilai wajar aset biologis. Nah, rugi dari perubahan nilai aset biologis itu mencerminkan selisih penyesuaian antara nilai pasar aset biologis perusahaan, khususnya TBS, tandan buah segar, di perkebunan sawit dan pohon dalam hutan kayu yang nilai wajarnya itu disesuaikan menggunakan pendekatan arus kas atau estimasi harga dan volume panen. Namun pada tahun 23, DSNG ini tuh mencatat kerugian sebesar 34,4 miliar hanya dari TBS dan tidak ada lagi penyesuaian nilai untuk pohon dalam hutan kayu karena nilainya telah menjadi nihil sejak tahun 2022 akibat pencabutan izin konsesi oleh pemerintah terhadap entitas anak, yaitu PT Nityasa Idola. Selanjutnya itu ada akun beban lainnya, yang dimana mencakup berbagai pengeluaran yang tidak secara langsung terkait dengan aktivitas utama seperti produksi dan penjualan. Nah, dalam laporan laba rugi tahun 23, DSN ini tuh mencatat penurunan yang cukup signifikan dari 27,4 miliar di tahun 2022 menjadi 6,2 miliar di tahun 23. Hal ini itu menunjukkan bahwa efisiensi dan pengendalian terhadap beban non-operasional itu membaik. Tidak terdapat kerugian luar biasa yang signifikan nih seperti di tahun sebelumnya atau terdapat pengaruh yang positif. Dari kurs atau penyelesaian kewajiban yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan keuangan. Nah, yang dimana pendapatan keuangan itu terdiri dari pendapatan bunga atas dana yang diinvestasikan perusahaan di instrumen keuangan, seperti deposito, rekening giro berbunga, ataupun piutang yang menghasilkan bunga. Namun pada tahun 2023 pendapatan keuangan DSNG ini tuh sepenuhnya berasal dari pendapatan bunga yang meningkat cukup signifikan gitu, sebesar 57,69% gitu. Dan peningkatan ini tuh disebabkan oleh tingkat, suku bunga pasar yang lebih, tinggi gitu, yang meningkatkan hasil dari dana yang ditempatkan. Nah, peningkatan saldo kas atau investasi jangka pendek perusahaan dan manajemen kas yang lebih efektif, misalnya dengan memanfaatkan instrumen keuangan berbunga. Selanjutnya masuk ke analisis, vertikal. Yaitu dari laporan posisi keuangan terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada kas dan setara kas. Nah, yang dimana pada tahun 23 akun kas dan setara kas DSNG ini tuh mencatat nilai sebesar 389.746 juta atau setara dengan 2,41% dari total aset perusahaan. Namun, eh, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, nilai kas dan setara kas itu sebesar 359.349 juta yang mencerminkan proporsi sebesar 2,34% dari total aset. Nah, kenaikan ini tuh menunjukkan bahwa secara relatif porsi kas dalam struktur aset mengalami peningkatan. Artinya perusahaan ini tuh mampu mengelola likuiditasnya secara stabil dan cenderung konservatif dalam mengelola dana, meskipun proporsi kas dan setara kas hanya sekitar 2% gitu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan ini tuh diinvestasikan dalam aset yang kurang likuid. Selanjutnya itu ada aset tetap. Nah, aset tetap ini tuh mencakup aset jangka panjang kan yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan seperti pabrik, mesin, peralatan, bangunan, serta infrastruktur kebun. Nah, aset ini adalah fondasi fisik utama dari kegiatan operasional perusahaan, khususnya dalam industri perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan kayu. Namun pada tahun 23 nilai aset tetap perusahaan itu meningkat sebesar 787.926 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, proporsinya terhadap total aset juga naik nih dari 43,49% menjadi 46,15%. Nah, hal ini tuh menjadikannya komponen terbesar dari seluruh aset perusahaan. Nah, kenaikan aset tetap ini tuh dikarenakan perusahaan melakukan investasi yang kurang signifikan pada
aset operasional seperti perluasan kapasitas pabrik, peremajaan fasilitas, ataupun, akuisisi aset baru yang mendukung produktivitas jangka panjang. Selanjutnya itu ada utang bank jangka pendek. Nah, yang di mana pada tahun 2023 ini tuh perusahaan mencatat sebesar 947.588 juta, naik menjadi 668.076 juta pada tahun 2022. Nah, berdasarkan analisis vertikal, utang ini tuh menyumbang 5,86% dari total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2023 dan meningkat nih dari 4,35% pada tahun sebelumnya. Nah, peningkatan proporsi ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu mengandalkan pembiayaan jangka pendek dalam struktur modalnya lebih banyak gitu dibandingkan tahun sebelumnya. Dan peningkatan ini tuh bisa disebabkan karena perusahaan itu membutuhkan likuiditas operasional, misalnya untuk membiayai pembelian bahan baku, mendanai kebutuhan produksi musiman, atau mendukung arus kas. Selain itu, peningkatan bisa saja dikarenakan perusahaan itu memilih memanfaatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dengan bunga rendah daripada menggunakan dana internal untuk atau menambah utang jangka panjangnya gitu. Selanjutnya itu ada utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, artinya, pada tahun 23 ini, utang bank jangka panjang, DSNG ini tuh tercatat sebesar 3,18 triliun, itu mengalami kenaikan tipis ya dari tahun 2022 yang sebesar 3,4 triliun. Berdasarkan dari hasil analisis common size ini, proporsinya itu terhadap total liabilitas dan ekuitas itu relatif stabil, yaitu sebesar 19,64% di tahun 2023 dibandingkan 19,8% di tahun 2022. Nah, hal ini tuh mencerminkan kewajiban pembiayaan jangka panjang perusahaan kepada perbankan yang digunakan untuk mendukung investasi jangka panjang seperti pengembangan kebun kelapa sawit, pembangunan pabrik, infrastruktur, serta ekspansi usaha lainnya. Nah, stabilnya nilai utang ini tuh menunjukkan bahwa DSNG ini tuh menjaga konsistensi strategi pembiayaan jangka panjang tanpa memperbesar beban utang secara agresif gitu. Meskipun menjadi komponen utang terbesar, struktur keuangan DSNG tetap seimbang dan terkendali. Hal ini tuh mencerminkan pengelolaan pembiayaan jangka panjang yang strategis dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, di mana pada tahun 2023 ini ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu tercatat sebesar 8,72 triliun, mengalami kenaikan dari 8,3 triliun pada tahun 2022. Nah, berdasarkan hasil analisis Kemensos ini, proporsinya itu meningkat dari 52,32% di tahun 2022 menjadi 83,87% di tahun 2023. Nah, akun ini tuh merupakan bagian utama dari ekuitas perusahaan yang berasal dari hmm, pemegang saham utama perusahaan induk gitu. Komponennya itu meliputi modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, surplus evaluasi, dan komponen ekuitas lainnya. Nah, kenaikan angka ini tuh menunjukkan bahwasanya perusahaan itu berhasil gitu menumbuhkan nilai perusahaan bagi pemegang sahamnya melalui akumulasi laba dan peningkatan aset bersih. Nah, untuk selanjutnya itu masuk ke laporan, yang laba ruginya. Yang pertama itu ada beban pokok penjualan. Nah, pada tahun 2023, beban pokok penjualan perusahaan ini tuh meningkat menjadi 6,97 triliun atau setara dengan 73,39% dari total penjualan. Nah, angka ini tuh naik dari 67,64% pada tahun 2022. Nah, kenaikan ini tuh menunjukkan terjadinya penyusutan margin laba kotor yang disebabkan oleh, peningkatan yang signifikan dalam biaya produksi, khususnya akibat kenaikan harga pupuk dan tekanan pasar di segmen produk kayu. Meskipun perusahaan menjalankan berbagai strategi efisiensi seperti replanting, kebun sawit, dan digitalisasi operasional, dampak dari faktor eksternal menyebabkan struktur biaya perusahaan itu menjadi lebih berat gitu pada tahun 23. Dan itu tercermin pada turunnya margin laba kotor gitu dari 2,4% di tahun 22 menjadi 26,6% di tahun 2023. Selanjutnya itu ada laba bruto, yang di mana pada tahun 23 perusahaan ini tuh mencatat laba brutonya itu sebesar 2,53 triliun atau sebesar 26,61%. Nah, hal ini tuh turun dari
eee, hal itu mengalami penurunan gitu, dari 32,36% pada tahun sebelumnya. Nah, penurunan ini tuh mencerminkan tekanan terhadap margin laba kotor perusahaan yang yang terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi, khususnya harga pupuk serta pelemahan pasar ekspor produk kayu. Di sisi lain, strategi jangka panjang seperti peremajaan kebun sawit dan penguatan teknologi belum sepenuhnya menghasilkan efisiensi biaya yang diharapkan dalam jangka pendek. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya itu ada laba operasi, yang di mana pada tahun 2023, perusahaan mencatat laba operasi itu sebesar 1,56 triliun atau setara 16,38% dari total penjualan. Hal ini tuh turun dari 22,55% pada tahun sebelumnya. Penurunan itu disebabkan oleh kombinasi dari meningkatnya biaya operasional nih, seperti beban pokok penjualan, beban penjualan, dan beban administrasi, serta penurunan pendapatan akibat lesunya pasar global, terutama di sektor produk kayu, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada laba sebelum pajak penghasilan. Nah, di mana pada tahun 23, perusahaan ini tuh mencatat laba sebelum pajak itu sebesar 1,14 triliun atau setara 12,1% dari total penjualan. Nah, kan itu menurun nih dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,61 triliun. Nah, penurunan itu mencerminkan melemahnya kinerja keuangan sebelum pajak yang disebabkan oleh turunnya pendapatan, meningkatnya biaya produksi dan operasional, serta margin laba operasi yang menyusut. Nah, meskipun beban keuangan berhasil ditekan dan pendapatan keuangan meningkat, dampaknya belum mampu gitu menahan penurunan signifikan pada profitabilitas prapajak perusahaan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu masuk, ke laba bersih. Jadi pada tahun 2023, perusahaan ini tuh mencatat laba bersih sebesar 841,67 miliar atau setara dengan 8,86% dari total penjualan. Nah, hal ini tuh mengalami penurunan nih di tahun sebelumnya sebesar 1,21 triliun. Nah, penurunan ini tuh mencerminkan tertekannya profitabilitas perusahaan akibat meningkatnya beban produksi dan operasional. Terus penurunan penjualan serta tekanan eksternal dari pasar global, terutama di sektor produk kayu. Meskipun ada upaya efisiensi dalam beban keuangan dan perpajakan, tantangan pada level operasional itu tetap menjadi faktor utama penurunan laba bersih perusahaan. Nah, penurunan itu menjadi sinyal nih bagi perusahaan untuk terus mengoptimalkan efisiensinya gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke analisis rasio. Nah, yang di mana yang pertama itu ada current ratio. Nah, yang itu current ratio itu dari rasio likuiditas. Nah, jadi current ratio ini tuh adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Nah, pada tahun 22, current ratio DSNG ini tuh menunjukkan 1,7. Nah, yang artinya perusahaan ini masih mampu untuk menutupi utang lancarnya dengan aset lancar yang dimilikinya. Namun selisihnya tuh sangat tipis nih, hanya 7%. Artinya hanya ada sedikit cadangan likuiditas sehingga belum bisa dianggap ideal gitu. Sedangkan di tahun 23, current rasio perusahaan itu menunjukkan 1 gitu. Artinya setiap jadi setiap satu utang jangka pendek hanya ditopang oleh satu aset lancar. Nah, angka ini tuh tidak ideal dikarenakan aset lancar dan utang lancarnya hampir sama gitu di tahun 23. Jika sebagian jika sebagian aset lancar ini tuh bersifat tidak likuid gitu, maka perusahaan akan kesulitan nih untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, penurunan hasil itu dikarenakan juga perusahaan sedang mengalami yang tantangan eksternal gitu, seperti kenaikan harga pupuk dan pelemahan pasar produk kayu di pasar internasional. Selanjutnya itu ada, selanjutnya itu di rasio likuiditas itu ada net working capital atau disingkat dengan NWC. Itu adalah ukuran likuiditas jangka pendek yang menunjukkan seberapa banyak aset lancar yang tersisa setelah membayar kewajiban jangka pendek. Namun pada tahun 22, perusahaan itu memiliki NWC itu sebesar 207.420 juta. Nah, hal ini tuh cukup tinggi dan menunjukkan ruang aman likuiditas yang masih relatif wajar. Nah, hal ini tuh mencerminkan bahwa tahun 22 itu aset lancar ini masih jauh melebihi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan pada tahun 23, NWC ini turun drastis nih menjadi 3.307 juta, yang berarti selisih antara aset lancar dan utang lancar sangat tipis gitu. Hal ini tuh menandakan penurunan
likuiditas dan berkurangnya margin keamanan dan dalam membayar utang jangka pendeknya. Nah, yang di mana kan penurunan itu udah dijelaskan ya, bahwasanya disebabkan karena kenaikan harga pupuk dan penurunan permintaan ekspor produk kayu di pasar global. Seperti itu. Selanjutnya itu ada dari rasio solvabilitas, yaitu ada debt to equity ratio. Nah, hal ini tuh, debt equity ratio ini tuh menunjukkan seberapa besar proporsi utang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, rasio ini tuh mencerminkan, struktur permodalan dan tingkat rasio keuangan perusahaan pada jadi pada tahun 22 ini tuh rasio ini tuh menunjukkan sebesar 0,88. Artinya untuk setiap satu ekuitas itu perusahaan itu menanggung 0,88 utang. Nah, hal ini tuh menunjukkan struktur pendanaan yang masih sehat dan seimbang, meskipun sedikit mendekati batas atas ideal gitu. Sedangkan pada tahun 23 rasio ini tuh menunjukkan 0,82. Artinya terjadi penurunan rasio yang berarti, struktur modal ini tuh semakin kuat gitu. Nah, penurunan itu mencerminkan upaya manajemen itu untuk memperkuat keuangan internal dan menurunkan ketergantungan pada utang. Nah, selanjutnya itu tuh ada rasio profitabilitas, yaitu ada ROA, yaitu Return on Total Asset. Nah, yang di mana berdasarkan analisis ROA pada tahun 23 ini tuh mengalami penurunan sebesar 2,96%. Nah, hal ini tuh terjadi karena kan net income ini mengalami penurunan gitu dari satu 1 triliun pada tahun 2022 itu menjadi 841 miliar gitu pada tahun 2023. Nah, penurunan ROA ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penurunan laba bersih sebesar 30,2% dikarenakan oleh kombinasi faktor eksternal seperti kenaikan harga pupuk dan melemahnya pasar produk kayu di Amerika Utara dan Eropa. Nah, faktor yang kedua yaitu pertumbuhan aset sebesar 5,3% yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan laba sehingga penggunaan aset untuk menghasilkan profit itu menjadi kurang optimal. Nah, secara keseluruhan Eee, kinerja perusahaan ini tuh, dalam mengelola asetnya itu udah menghasilkan laba yang cukup, apa ya, untuk menghasilkan laba itu tuh untuk di periode tahun 23 ini tuh udah cukup mengalami tekanan gitu. Hal ini juga sejalan dengan tantangan industri global dan biaya produksi yang meningkat. Selanjutnya itu ada Return on Common Stockholders atau ROE. Nah, ya di tahun 2023 ini, perusahaan ini tuh mencatatkan ROE-nya sebesar 9,87%. Apabila dibulatkan itu bisa menjadi 10% gitu, mengalami penurunan dari tahun 2022 mencapai 15,89%, kalau misalnya dibulatkan menjadi 16%. Nah, penurunan itu disebabkan oleh turunnya laba bersih dari 1,21 miliar di tahun 22 menjadi 841 juta di tahun 2023. Nah, meskipun rata-rata ekuitas mengalami peningkatan. Nah, dalam analisis DuPont, net profit margin juga mengalami penyusutan dari 12,52% di tahun 2022 menjadi 8,86% di tahun 2023. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari total penjualan ini tuh menurun gitu dari 9,63 triliun menjadi 9,5 triliun. Nah, untuk aset turnover-nya sendiri, perusahaan ini tuh mengalami sedikit penurunan efisiensi gitu dalam pengelolaan asetnya untuk mendapatkan profit. Dari 66,28% di tahun 22 menjadi 60,24% di tahun 23. Nah, hal ini tuh mengindikasikan bahwa perputaran aset dalam menghasilkan penjualan itu menjadi lebih lambat gitu. Nah, selain itu equity multiplier yang mengukur tingkat leverage perusahaan juga sedikit mengalami penurunan dari 188,2% menjadi 181,99% di tahun 23. Nah, hal ini tuh mencerminkan bahwa perusahaan itu mulai mengurangi ketergantungan terhadap aset yang didanai oleh utang. Nah, dengan hal ini ROE perusahaan ini pada tahun 23 itu sebesar 9,71%, dibulatkan menjadi 10%. Nah, mengalami penurunan di tahun 22, yaitu sebesar 15,62%, dibulatkan menjadi 16%. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh kombinasi dari melemahnya profitabilitas, efisiensi aset, dan sedikit penurunan
di leverage perusahaan. Nah, semua ini tuh disebabkan karena apa? Karena melemahnya pasar produk kayu di Eropa dan kenaikan biaya operasional perusahaan. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir, untuk kesimpulan, yang di mana PT Dharma Satya Nusantara ini tuh sudah menunjukkan ya kinerja keuangannya yang stabil lah pada tahun 23 ini dengan peningkatan aset sebesar 5,35% dan laba bersih sebesar 841,7 miliar meskipun mengalami penurunan sebesar 30,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, analisis rasio ini tuh menunjukkan kondisi likuiditas dan solvabilitas yang baik gitu. Investasi jangka panjang juga seperti pembangunan pabrik, bio-CNG, dan ekspansi perkebunan ini juga mencerminkan arah pertumbuhan berkelanjutan. Nah, perusahaan juga menunjukkan komitmen yang kuat gitu terhadap keberlanjutan melalui berbagai program CSR yang selaras dengan tujuan SGDS seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai analisis laporan keuangan di PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.